Insecure. Membuli lebih lemah. Bisa jadi orang yang membuli memiliki kekuatan seperti dia lebih besar dari teman-temannya, lebih kaya, ya Kak? Ya. Di sini ada beberapa tipe atau jenis dari bullying.
dia. Kayak masih komentar buruk, SS foto orang dijadikan meme, terus jadikan foto orang di stiker, disebar-sebar, itu termasuk bully cyber. Tapi di sini nggak ada kan yang kayak gitu. Insya Allah. Sebab terjadinya bullying. Di situ ada terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Kayak misalnya sekolah-sekolah yang masih menerapkan senioritas. Di sini masih kayak gitu atau enggak? Enggak. Berarti kalian di kelas 10 ada keturunan kan dari senior. Nah, terus keinginan untuk balas dendam. Biasanya pelaku-pelaku bully itu adalah korban bully di masa lalu. Ketika dia masih lemah, tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika dia sudah memiliki power atau kekuatan, dia akan membuli orang yang lebih lemah dari dia. Nah, terus perasaan kekuasaan. Biasanya orang yang membuli ini kan dia orang yang sok kuat kan? Nah, itulah makanya dia kayaknya susah diberantas karena bakal ada terus orang-orang yang mau menunjukkan kekuasaan diri. Lanjut impact atau dampak dari bullying. Yang pertama, fisik seseorang yang dibully itu bisa terganggu, kayak cedera, luka, sakit, dan sebagainya. Terus tertekan psikisnya atau kejiwaannya, kayak dia merasa cemas, takut, nggak nyaman. Nah, terus yang terakhir itu kalau masih sekolah terganggu prestasi belajarnya, seperti nilainya jelek. Dia yang awalnya aktif sekolah, aktif berkegiatan di sekolah, tapi karena dia merasa di sekolah dia dikucilkan, nggak ada yang menemani, jadi dia malas sekolah. Ujung-ujungnya akademiknya terganggu. Jadi jangan sekali-sekali kalian menjadi pelaku dari bullying atau perundungan, karena itu berdampak besar bagi korban. Atau di sini ada yang merasa menjadi korban bullying? Ada? Enggak. Iya. Jadi bully cyber. Nah, di sini ada beberapa langkah nih biar Ananda yang mungkin pernah menjadi korban atau misalnya suatu saat ada yang menghasilkan menunjukkan, kalian bisa menerapkan beberapa langkah ini. Di situ ada beberapa langkah yang bisa Ananda lakukan jika kalian pernah menjadi korban atau suatu saat kalian merasa dibully atau dirundung oleh seseorang atau kelompok lain. Nah, jangan sendirian, terutama di tempat sepi, karena biasanya mampu melakukan aksinya di tempat sepi, ya enggak? Jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bully atau berada di sekitar mereka. Karena biasanya mereka tuh suka ngajak-ngajak orang yang awalnya kalian nggak menjadi pelaku, nggak menjadi korban, kalian bisa ikut-ikutan menjadi pelaku. Bahkan kalian bisa juga jadi korban suatu saat nanti. Nah, di sini ada beberapa cara untuk
dan tunjukkan ketahanan diri kalian. Karena kalau nggak diri kita, siapa lagi yang bisa menjaga kita kan? Jika kita berada sendiri. Nah, terus jadilah orang percaya diri, tunjukkan ketahanan diri kalian. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi kalian terpancing. Karena kalau misalnya kalian kayak langsung ketakutan, itu mereka jadi mudah sekali untuk melakukan perburuan kepada kalian karena mereka menganggap kalian lemah. Terus jika melihat ada teman yang menjadi korban, tolong melaporkan kepada, misalnya jika perundungan terjadi di sekolah, laporkan ke guru. Atau misalnya kalian masih kelas 10 nih, kalian laporkan ke OSIS atau ke orang-orang yang sekiranya bisa membantu korban. Jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dibiarkan. Apalagi misalnya kalian mengatakan ke korban, misalnya ada yang pernah ngadu ke kalian kayak sabar aja, nah, sabar tuh nggak bisa. Hal yang harus dilakukan adalah cegah, adukan si pelaku ke orang-orang yang terpercaya. Dari umur tersebut yang disampaikan tentang bullying, kira-kira ada nggak faktor lain yang menjadikan seseorang pelaku bullying? Kira-kira ada lagi atau tidak yang menjadikan seseorang pelaku bullying? Nah, tadi kan sebabnya ada seperti dia memiliki kekuasaan atau menurun dari senior. Nah, sebab lain mungkin biasanya pelaku perundungan itu adalah orang-orang yang kurang kasih sayang, tidak mendapat perhatian di rumah. Kayak misalnya dia kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga di tempat lain atau di lingkungan lain dia melakukan hal-hal yang membuat orang-orang itu menolak dia. Jadi dengan adanya perundungan yang dilakukan, dia tuh bisa jadi diperhatiin oleh orang tuanya. Kayak misalnya dia ngelakuin pembulian nih sama temannya, terus kan nanti orang tuanya dipanggil tuh. Jadi dengan adanya hal itu, dia bisa dapat perhatian lebih dari orang tuanya atau orang sekitarnya yang selama ini nggak dia dapatkan. Mungkin itu sebab lain kenapa orang menjadi pelaku. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Bagaimana ibu mengetahui siswa mengalami atau menjadi korban bullying? Oke. Nah, ada beberapa cara guru BK atau guru mengetahui siswanya menjadi korban bullying. Yang pertama mungkin itu hal lumrah dilaporin oleh guru lain atau siswa lain. Jadi guru BK tersebut tahu nih kalau ada satu siswa atau beberapa siswa yang mengalami perundungan di sekolah. Tapi beberapa cara lain untuk melihat seseorang menjadi korban bullying, guru itu bisa melihat dari cara dia bersosialisasi atau berinteraksi dengan teman lainnya. Misalnya, dia selalu sendirian kemana-mana. Kan kalau di sekolah tuh kita pasti punya minimal satu lah teman yang kita kemana-mana sama dia gitu kan. Tapi pasti ada siswa, misalnya ini sekolah ini nggak ada ya, pergi ke kantin sendiri, ke musola sendiri, pokoknya dia jadi kayak sendiri lah.
minder atau menganggap orang lain nggak ada yang mau teman saja. Terus cara lainnya gimana? Ketika ada kerja kelompok atau tugas kelompok, nah di situ kan selain misalnya membentuknya dengan cara yang adil, kayak misalnya cabut undi atau dari absen, ada kerja kelompok itu yang pilih-pilih teman sendiri, ya kan? Nah tapi pasti nanti ada orang yang misalnya dia nggak tahu nih dia mau sama siapa. Di situ kita bisa sebagai guru BK tanyain ke dia, apa sih alasannya kamu belum dapat kelompok juga, kenapa nggak gabung aja ke yang kelompok sana gitu. Tapi kita nggak langsung bisa ngejudge dia itu menjadi korban bully. Kita tanya dulu, bisa jadi dirinya sendiri yang minder nggak mau temenan sama teman-teman. Itu beberapa cara kita tahu sebagai guru BK siswa-siswa yang mengalami pembulian atau perundungan di sekolah. Ada lagi? Ya, nah seperti yang udah dijelasin tadi, kalau bullying itu yang dilakukan oleh fisik, yang mana seperti mendorong, menjambak, mencubit teman, tapi itu bukan yang hanya dilakukan sekali, itu bisa berkala atau berulang-ulang, dan si korban merasa hal itu bukan candaan. Ketika si korban merasa itu bukan candaan, itu sudah bisa dinobatkan sebagai pembulian atau bully fisik. Nah, kalau bully verbal itu biasanya yang diucapkan oleh pelaku, seperti perkataan-perkataan kasar yang menjatuhkan atau menindas dengan kata-kata seperti kata-kata cacian, makian, mengejek, bahkan mengejek-ngejek nama orang tua yang dianggap itu candaan, itu bisa aja bagi korban sebagai pembulian karena dia nggak setuju, dia merasa itu perilaku yang agresif kepada dirinya. Itu perbedaan dari bully verbal dan bully fisik. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara ibu sebagai guru BK menangani siswa yang mengalami bully? Oke. Nah, tindakan yang ibu lakukan sebagai guru BK, yang pertama ibu pasti melakukan konseling individual antara ibu dan korban. Ibu tanya dari sisi dia apa yang dialami, mengapa dia menganggap dirinya dibully. Terus nanti diusut siapa yang melakukan pembulian itu kepada dia. Nah, jika udah menemukan pelakunya, ibu melakukan yang namanya layanan mediasi. Tapi tidak langsung menemukan antara korban dan pelaku. Ibu juga akan menanyakan hal yang serupa kepada pelaku, kenapa dia melakukan hal itu kepada korban. Jadi layanan mediasi itu dilakukan agar menjumpai titik terang kenapa satu hal itu bisa terjadi. Mungkin itu cara ibu sebagai guru BK untuk menangani siswa yang mengalami bullying. Ada lagi yang bertanya? Nah, kalau tidak, ibu akan membagikan kalian angket yang berisi tentang pernah atau tidaknya kalian
kalian. Jadi di sini nanti kalian cukup mengisinya. Di sini kan ada contohnya nanti kalian baca aja masing-masing. Siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal? Nah, jika kalian pernah merasakannya, dengerin dulu. Kalian cari nomor absennya. Kalian tulis nomor absennya saja, tidak pakai nama. Oke? Pokoknya baca instruksinya ya. Nomor Ketiga kue. Nomor ini nomor absen kalian. Nama kalian sama kelas kalian. Nah, yang bagian A kan di sini ditanya siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal kayak ngece apa tadi segala macam. Kalau kalian merasa pernah, kalian cari nomor absen teman kalian siapa. Kalian tulis nomor absennya saja, tapi jujur ya. Nah, nomor 1 sama 4 itu instruksinya sama. Kalau nomor 5 itu teman kelas lain, teman kelas sebelah. Itu nggak pakai nomor absen. Di sini di bawahnya ada kelas, nama sama alasannya. Alasan itu apa? Alasannya menurut kalian kenapa dia ngece ke kalian, kenapa dia menghibur kalian. Tuh. Tapi kalau nggak ada, strip aja ya. Ya. Nah, kalau yang B itu tentang diri kalian. Aku memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk. Kalau kalian pernah melakukan hal itu, kalian centang. Kalau nggak pernah, disilang ya. Dah, kerjakan ya. Jadi sampai ini nomornya. Jangan ini. Nama kalian yang semua ya. Jangan kayak gitu. Kalau kalian ini
nomor 1 nih. Nomor 2. Apa sih? Ya. Ya. Kedua dapat yang satu punya. Yang tiga, yang ini. Setuju semua. Kalau cewek semua. Harus jujur deh, harus jujur deh. Lama juga
Siapa? Mereka sukai. Ini orang lagi belajar aku ke kantin. Orang belajar aku ke kantin. Ada berapa? Masih jalan ya? Nabila dibikin ya? Apa ini? Buat dulu sih. Berangkat Pak. Jadi di sini ada ibu semuanya mengisi yang terpilih tentang bullying. Antara kalian pernah menjadi korban atau bahkan kalian yang melakukan hal itu kepada teman kalian. Jika tidak ada, berarti teman-teman kalian adalah orang-orang yang baik ya. Dan yang misalnya pada disilang semoga benar kalian tidak menjadi pelaku bullying kepada teman kalian. Buat kedepannya ya, sampai sebelum dewasa. Karena pembulian itu bukan hanya di lingkup sekolah atau di lingkungan sekolah saja. Bisa jadi di lingkungan masyarakat, bahkan nanti kalau kalian udah masuk ke perguruan tinggi. Karena pasti kalian banyak kan mendengar berita-berita tentang korban bullying yang sampai meninggal dunia. Iya nggak? Jadi semoga kita akan pernah menjadi korban bahkan pelaku dari bullying. Oke. Mungkin itu aja penyampaian materi hari ini dari Ibu, yaitu layanan informasi tentang stop bullying